Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran hari ini mengenai iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Mikail mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Israfil bertugas meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Israil bertugas mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Munkar bertugas menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Nakir bertugas memberi sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat munkar. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Raqib. Sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat Atid biasanya dikaitkan bersama malaikat Raqib. Sedangkan malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, tidak butuh makan, minum, dan tidur. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat menjelma sebagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Yang kedelapan, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Kesembilan, tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. Kesepuluh, selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Malaikat asal kejadiannya diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat-sifatnya selalu patuh kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih, dan tidak sombong. Tujuan penciptaannya diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Sedangkan manusia asal kejadiannya diciptakan dari saripati tanah. Sifat-sifatnya memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Sedangkan tujuan penciptaannya diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penciptaan jin, iblis, dan setan asal kejadiannya diciptakan dari api,
Sifat-sifatnya diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir. Sifatnya membangkang, lalu sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaannya, diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar, karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari godaan setan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa, sunnah, dan bersedekah. Hikmah beriman kepada malaikat. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya atau dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sebagai bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan mengimani malaikat, kita mengetahui sifat atau keadaan dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan orang mukmin. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketujuh, menambahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.